Nih caranya sederhana, silakan dicatat Pak Diki ini ya. Cara ngelamar kerja, nomor 1, Anda jangan hitungan. Jangan hitungan. Gaji berapa? Nanti gaji kalau enggak 8 juta enggak mau, itu ada lulusan UI. Boleh enggak? Boleh kalau Anda memang keterima. Tapi kalau Anda belum punya pengalaman, belum apa, jangan hitungan terlebih dahulu. Kalau Anda hitungan repot, tobat. Jadi ketika Anda masih kuliah, tadi indeks prestasi di atas rata-rata, jauh dari kalau Anda sudah terbaik, bagus. Aktif ikut organisasi. Oh saya aktif senat. Kalau tidak ada organisasi senat, organisasi di luar. Yang berikutnya aktif ikut lomba. Kalau Anda ikut lomba, Anda kan jauh lebih dihargai. Piagam-piagam. Waktu saya daftar di BCA, saya daftar itu cuma 2 kali loh. 1 daftar di Astra, dipanggil aja enggak. Kemudian padahal saya mahasiswa teladan juara lomba karya tulisnya, piagam saya 32 biji. Saya fotokopi piagam saya kirimkan, dipanggil aja enggak. Sungguh luar biasa. Terus saya diundang Astra ngajar keliling Indonesia sampai pergi ke Bali pada waktu itu beberapa kali. Terus kemudian ketemu Pak Joni Darmawan, waktu itu Presdir Astra. Saya Pak bayar saya miliar-miliaran, dulu bayar 600.000 aja sebagai MT, manajemen trainee, dipanggil aja enggak. Saya tuh tak lampirkan, mahasiswa teladan, juara lomba karya tulis ilmiah, juara cepat-tepat lempar, juara macam-macam tadi saya lampirkan. Tapi dipanggil aja enggak. Oh yang betul? Betul lah dipanggil. Oh itu salahnya kantor pos. Mungkin juga ya salahnya kantor pos. Tapi pada waktu saya ngelamar masuk ke BCA, itu saya ingat sekali pada waktu hari ini saya kirim, besok saya sudah ditelepon. Pakai Sempati toh, Sempati itu yang kirim, kirim pakai pesawat langsung. Besok jam 10 sudah ditelepon. Nah langsung tes, langsung keterima begitu ya, tes langsung keterima. Tapi sekali lagi, kenapa kok keterima? Ya tadi, indeks prestasi saya, kemudian piagam mahasiswa teladan, piagam juara lomba karya tulis ilmiah, juara cepat-tepat P4, wah ya memang aktivis kan begitu ya, overqualified begitulah. Tapi sekali lagi gitu ya. Nah, organisasi bejibun tapi kerja nggak ada yang lolos Pak, sakit itu ya. Ya pada waktu itu bukan nggak lolos, dipanggil aja nggak. Panggil Astra aja nggak, tes aja nggak. Nah, tapi dalam hal saya di BCA ya, terus kemudian saya di BCA pendidikan juga. Tapi itu kalau bilang, Pak, ya kalau masih kuliah, kalau sekarang sudah enggak terlanjur, Pak. Saya cuma lulusan SMK, enggak kuliah. Caranya bagaimana? Nih, caranya sederhana. Silakan dicatat Pak Diki ini ya. Cara ngelamar kerja. Nomor 1, Anda jangan hitungan. Jangan hitungan. Gaji berapa? Nanti gaji kalau enggak 8 juta enggak mau, itu ada lulusan UI. Boleh enggak? Boleh kalau Anda memang keterima. Tapi kalau Anda belum punya pengalaman, belum apa, jangan hitungan terlebih dahulu. Kalau Anda hitungan repot, tobat gitu ya. Jadi nomor 1 jangan hitungan lebih dahulu. Yang kedua, ketika Anda keterima langsung. Kalau belum keterima, yang kedua, kalau belum keterima, Anda tes apa, Anda belum keterima tidak dipanggil, Anda datang maju lagi. Ulangi, cara ngelamar kerja 1 jangan hitungan, sebetulnya ngelamar kerja banyak Pak Diki. Nih nanti kita tulis detail ya. Ngelamar yang banyak, ngelamar yang banyak. Satu hari saya pergi ke Jakarta, adik saya lagi keluar dari satu perusahaan, mau wawancara di perusahaan-perusahaan yang lain, kemudian aku hari ini ada wawancara 2. Kok hebat banget, seminggu ini 8. Lu kok hebat banget, kok hebat gimana? Lalu saya ngelamarnya 200. Ngelamarnya berapa? 200. Jadi banyak orang bilang, Pak saya sudah ngelamar banyak Pak. Tidak ada satupun yang terima. Banyak itu berapa? 2. Ya, ngelamar 2 bilang banyak. Ini 200. Aku 200 diundang nih wawancara 8. Ya 200 ngelamar kok. Ngelamar itu harus. Jadi sebelumnya ngelamar itu 200 nih. Tulis itu yang ngelamarnya banyak. Ngelamar yang banyak. Maju lagi. Nah yang maju lagi itu begini. Tekniknya begini. Kalau Anda ngelamar. Kalau Anda tertarik dengan satu perusahaan dan Anda pengen keterima. Begitu belum diterima, ini kisah nyata deh. Lulusan BINUS, kerja di asuransi Jiwasraya. Waktu itu Jiwasraya masih baik begitu ya. Ini, itu Pak Limas dari Medan tuh Medan. Pak Limas, bengkel sehat, itu murid saya. Ini kisah true story-nya Pak Limas, bengkel sehat. Yang punya bengkel sehat di Medan, punya cabang gede banget. Medan mana Medan? Bilang saya. Medan mana Medan? Medan mana Medan? Medan dan ngomong, tahu bengkel sehat? Tahu enggak? Ayo Medan, ayo Dina, Mailinda, Tommy Saragi, tahu bengkel sehat? Tahu enggak? Bengkel sehat ada di mana-mana dan gede-gede. Tahu enggak? Kalau tahu sebut dong. Tahu biar saya ini kisahnya nyata. Karena kalau kisah nyata itu enak. Jadi enggak usah, ini kisah nyata, sejarah gitu ya. Nih. Yang dilakukan Pak Limas pada waktu itu dia lulus dari BINUS, dia ngelamar di Jiwasraya.
Begitu ngelamar Jiwasraya, ternyata setelah dites ternyata tidak dipanggil. Ternyata dia tidak keterima. Dia langsung datang kepada Ibu HRD. Selamat siang Ibu, saya Limas, saya benar-benar kepingin bekerja di Jiwasraya. Boleh saya belajar Bu, supaya saya bisa diterima, syaratnya apa? Oh, ya apa yang bisa saya? Oh, sebetulnya kita sudah ada yang kemarin. Loh, apakah kelebihannya mereka supaya saya bisa belajar? Tanya begitu, ini bahasa basinya doang. Oh, enggak, sebetulnya ya bagus, cuma kita kebutuhannya tidak terlalu banyak. Jadi gini. Langsung dia ngomong, Bu, ini kata-kata yang kemungkinan diterima 98%, catat ini. Ngomongnya bagaimana? Ibu atau Bapak, saya sungguh perlu pekerjaan ini. Saya mau kerja tidak dibayar. Saya mau kerja tidak dibayar. Bagi saya yang penting pengalaman. Saya orang yang semangat, saya bisa dibelajar. Saya orang semangat, saya bisa dipercaya. Saya orang yang mau belajar. Saya semangat, saya orang yang mau belajar, saya bisa dipercaya. Saya penting pekerjaannya Bu, enggak usah digaji juga enggak apa-apa. Betul kamu? Enggak digaji enggak apa-apa? Betul Bu, mau 3 bulan, 6 bulan enggak digaji, enggak apa-apa. Oke. Begitu ngomong begitu, oh sebentar Ibu Hadiani, terus sorry. Sebentar ya, saya tak ngomong dulu pergi ke direkturnya. Kemudian ngomong direkturnya pulang, bukan selesai dari direkturnya ngomong ketemu Pak Limas lagi, mohon maaf, kita enggak bisa, enggak gajian. Jadi kita kasih uang saku ya 900.000. Wah, hore gitu loh, hore dapat uang saku mandaan. Orang enggak usah gajian kok gitu ya. Pertanyaannya begini, pada waktu saya sharing ini, pada waktu itu saya bantu Pak Hanif Darkiri, Menteri Tenaga Kerja begitu ya. Waktu itu kita nulis buku Jokowi gitu ya, bukan kita. Ada orang saya memberikan kata pengantar Jokowi. Pada waktu begitu, kemudian karena yang membahas Pak Rudiantara, menteri-menteri, terus kemudian Tong Desembaringin, kemudian ada satu orang yang Pak Hanif Darkiri, kemudian ada ibu-ibu kepala sekolah SMK. Pak Menteri, lulusan SMK sekarang susah diterima kerja. Gimana tanggung jawab pemerintah? Kemudian Pak Hanif, betul dari data yang saya dapat lulusan SMK keterima kerjanya lebih menurun. Dan kemudian Pak jawab gini, kemudian saya bilang, Pak Hanif boleh saya bantu jawab? Boleh Pak Menteri, oke saya jawab. Ibu, ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Satu saya ngutip kata John F. Kennedy. Jangan tanya apa yang negara berikan padamu. Tapi tanyalah apa yang kamu berikan pada negara. Sekarang saya tanya, di perusahaan ibu, di sekolahnya ibu, sudah diajarin belum cara ngelamar kerja dengan kemungkinan berhasil 98%? Belum, mana ada. Boleh saya share hari ini? Boleh. Caranya tadi loh, sekolahnya dibuat banyak lomba. Anda catat kalau Anda sekolahan-sekolahan. Sekolahnya dibuat banyak lomba. Lomba, adakan kejuaraan sendiri. Ketika adakan kejuaraan sendiri, kejuaraan banyak, nah Anda beda, kelasnya kelas nasional. Juara nasional di SMK, tapi murid-muridnya semua wajib ikut. Kalau semua muridnya wajib ikut, gimana? Jadi muridnya kan juara, semuanya juara. Jadi bisa semuanya juara. Kalau seperti Olimpiade Fisika itu loh, medali emas sekian, medali perak sekian, medali perunggu sekian. Dengan seperti itu, maka kemungkinan anak Anda ngelamar diterima lebih besar. Oh gitu ya caranya. Jadi sekolah diadakan lomba-lomba terus banyak, tapi ini harus semua murid-murid ini suruh ikut. Nah, kalau medali emas, medali perak, minimal medali perunggu kan gitu ya. Jadi ikut aja partisipan, tapi kalau memenuhi angka sekian sudah medali perunggu, medali perak, medali emas, dan levelnya level nasional. Sekolah yang lain mau ikut boleh, tidak ikut ya tidak apa-apa. Ya, tapi yang penting murid-muridnya ikut sendiri. Lomba ini. Jadi muridnya itu lombais. Jadi dan diwajibkan ikut lomba. Akibatnya pasti dapat piagam. Ngelamar kerja, kemungkinan diterima lebih gede daripada sekolah-sekolah yang tidak ada lombanya. Sekolah tidak terkenal, tidak ada lombanya. Ini sekolah tidak terkenal, tapi muridnya misalnya Tong Desembaringin juara nasional. Medali emas juara nasional, lomba masak, lomba apa? Lomba apapun. Makanya kemungkinan terkenal dapat kan begitu ya. Nih, ini perhatikan baik-baik, teman-teman. Nah, berikutnya, Ibu, saya sungguh perlu pekerjaan ini. Saya mau kerja boleh 3 bulan, 6 bulan, yang paling penting saya dapat pengalaman, tidak perlu digaji. Kan kemungkinan. Coba kalau misalnya ini Ibu Angelica, saya tanya, kalau saya ngelamar tidak perlu digaji, kira-kira kemungkinan diterima besar atau besar banget? Ayo ketik teman-teman. Kalau saya ngelamar tidak perlu digaji dan saya mau membantu, kira-kira diterima nggak? Kemungkinan besar atau besar banget? Nah ayo, besar atau besar banget? Besar banget 98%. Lah kemudian, ini kisahnya true story-nya Pak Limas yang di Medan begitu ya. Oh gitu ya? Iya dia keterima.
dalam waktu 3 bulan, dia suruh nginput 1 hari, pada waktu dia nginput database, yang nama USB-nya itu penuh. Dia delete, kosongin, ditransfer dari dia, kasih. Begitu kasihkan atasannya. Terus kemudian, loh ini isinya yang lain mana? Oh, mohon maaf Pak, sudah saya delete. Kamu gila, ini tuh kami tidak punya, ini cadangan satu, ini satu-satunya. Oh, ya, Pak, jangan dipecat dulu Pak. Saya akan kerjakan. Besok masuk jam 6 pagi sampai jam 2 pagi, jam 6 pagi, jam 2 pagi. Terus dia input selama sekian puluh hari. Begitu sudah selesai dikasihkan, Pak, sudah selesai saya input semua. Kalau saya dipecat, saya siap. Saya siap untuk dipecat. Loh, kok dipecat gimana? Kamu tuh lebih bagus daripada yang lain-lain. Oh, panggil HRD, malah dia dinaik gaji jauh lebih besar dibanding yang diterima lebih awal bareng dia. Nah, ini loh. Jadi, apakah SMK sekarang dengan modal sertifikasi BNSP bisa gampang diterima kerja juga? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau Anda punya kejuaraan, juara ini itu jadi punya 4-5 piagam, ya kemungkinan diterimanya jauh lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai piagam tadi. Padahal kejuaraan ya sekolahnya sendiri yang ngadain gitu loh. Gitu aja kok repot. Nah, jadi saya butuh pekerjaan ini, saya siap bekerja. Waktu saya ngomong gitu gimana? Kepala sekolahnya, enggak makan loh. Kerja enggak dibayar, ya enggak makan. Coba lihat, orientasinya jangka pendek kepala sekolah ini. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak kerja, tetap makan enggak sih? Ayo, Anda enggak keterima, tetap makan enggak? Tetap. Siapa yang bayarin Anda? Ayo, orang tua, teman, nunut, IMF, istri, mertua, family. Nah, coba perhatikan teman-teman gitu ya. Nih, perhatikan teman-teman nih, teman-teman. Juara lomba Counter Strike, wes, Mobile Legend, Pret, nah ya, no. Tapi sekali lagi teman-teman begini loh. Jadi ketika Anda ngelamar, kemungkinan kerja akan diterima. Kalau Anda bilang, saya butuh pekerjaan ini, saya siap bekerja tanpa dibayar. Tetap makan, pilih mana? Anda tidak punya kerjaan, tetap makan sih, minta orang tua, minta begini. Atau punya kerjaan dulu, minimal Anda sudah punya, oh saya pernah kerja di BCA, saya pernah kerja di, ini saya pernah kerja di sini, selama sekian bulan. Dan Anda bisa kemungkinan diterima di pekerjaan situ lebih besar, seperti Pak Limas tadi. Plus apa? Plus Anda di luar kalau itu sudah punya surat referensi, sudah Anda bisa kerja di tempat yang lain. Nah, anggap belajar magang. Nah ini loh, sebentar, masuk akal? Oh, masuk akal, ketik dong. Masuk akal, ayo ngetik aja malah, saya mau kaya, ayo ketik, masuk akal, ayo masuk akal enggak? Kemungkinan berhasil 98% ini. Nah, punya kerjaan enggak dibayar, tetap makan, begitu loh ya. Masuk akal, ayo semua udah masuk akal. Tolong tangan kanan ke atas semua dulu. Ayo perhatikan, tolong tangan kanan ke atas semua, goyang-goyang, tempel ke dahi, ikutin kata-kata saya. Masuk akal. Des. Nah.